Assalamualaikum Ananda Ibu semuanya. Pagi ini kita kembali lagi belajar fisika. Untuk materi kita adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik atau salah satu contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian gelombang mekanik atau gelombang bunyi. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat gelombang. Yang ketiga, intensitas dan taraf intensitas. Yang keempat, menentukan frekuensi alat penghasil bunyi. Nah, ini beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Maka yang pertama, kita akan masuk pada pengertian dari gelombang bunyi. Pengertian dari gelombang bunyi, karena dia merupakan gelombangnya adalah gelombang mekanik, berarti gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium perantara. Apa aja medium perantaranya? Bisa medium perantaranya udara, bisa medium perantaranya zat padat, bisa medium perantaranya adalah zat cair. Ini dia yang dikatakan sebagai gelombang bunyi atau gelombang mekanik. Sekarang, karena gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, berarti dia punya yang kedua adalah sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama sifatnya adalah mengalami peristiwa pemantulan atau sering kita namakan istilahnya dengan refleksi. Nah, apa yang dikatakan dengan pemantulan? Setiap ada gelombang yang datang pada sebuah medium, kalau misalnya ini adalah garisnya namanya garis normal, maka setiap gelombang itu datang, maka gelombang ini akan dipantulkan kembali. Dengan besarnya sudut datang akan sama dengan besarnya sudut pantul. Maka pada gelombang bunyi, contoh dari pemantulan itu pada saat kita berteriak dalam gua atau yang sering kita namakan istilahnya dengan gema. Kemudian yang kedua, sifat dari gelombang bunyi kita. Dia mengalami peristiwa pembiasan gelombang atau namanya adalah refraksi. Pembiasan gelombang terjadi pada dua medium yang berbeda, di mana pada dua medium yang berbeda akan terjadi pembiasan gelombang. Salah satu contoh waktu di sekolah dasar, apabila pensil dimasukkan ke dalam gelas, maka pensil kelihatan seolah-olah patah. Maka pada peristiwa pembiasan gelombang bunyi, yang kita rasakan adalah terjadinya perbedaan keras atau lembutnya bunyi yang kita dengar pada siang dan malam hari. Misalnya sekarang pada siang hari. Nah, pada siang hari berarti kita menggunakan dua medium yang berbeda. Ini mediumnya adalah atas permukaan bumi, ini adalah permukaan bumi. Pada siang hari, semua uap air yang ada di permukaan bumi akan naik ke atas. Maka indeks bias ini namanya medium 1 dan permukaan bumi adalah medium 2. Maka karena di atas permukaan bumi, mediumnya mengandung uap air, maka indeks bias medium 1 lebih besar daripada indeks bias medium 2. Maka setiap gelombang datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Maka pada siang hari, karena dia merupakan menjauhi garis normal, ini garis normalnya, sementara pengamat kita anggap berada di sini dia sekarang. Berarti dia menjauhi pengamat, maka pada siang hari kita akan mendengarkan bunyi itu lebih pelan. Sementara pada malam hari, berarti sekarang semua uap air yang ada di atas permukaan bumi akan turun ke bawah. Kita rasakan pada malam hari kalau misalnya kita menggunakan helm, berarti helm kita itu berembun ya. Maka ini atas permukaan bumi, ini adalah permukaan bumi,
ini indeks bias medium 1, indeks bias medium 2, karena di atas permukaan kering berarti N1 kecil daripada N2. Maka setiap gelombang bunyi datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Maka pada malam hari kita mendengarkan bunyi itu lebih keras. Nah, misalnya kalau siang hari, kalau misalnya ada mobil lewat, kita merasakan bunyinya biasa-biasa saja. Tetapi pada malam hari kita mendengarkan bunyinya sangat keras sekali. Atau misalnya terdengar suara petir. Petir pada malam hari kedengaran lebih keras dibandingkan dengan pada siang hari karena peristiwa dari gelombang bunyi kita mengalami peristiwa pembiasan. Yang ketiga, gelombang bunyi kita bisa mengalami peristiwa yang namanya difraksi. Apa itu difraksi? Adalah apabila gelombang bunyi itu bisa mengalami peristiwa pembelokan apabila dia melewati celah sempit. Kalau misalnya ini adalah gelombang bunyi, maka pada saat dia melewati celah sempit, maka dia akan mengalami proses pembelokan sehingga bentuknya berubah. Maka pada kehidupan sehari-hari, peristiwa difraksi ini bisa kita rasakan pada saat kamu pulang sekolah, semua rumah pintunya terkunci, maka pada saat kamu memanggil orang tua kamu di rumah, orang tua kamu di dalam bisa mendengarkan suara kamu. Di mana gelombang bunyi itu lewat? Bisa lewat ventilasi, bisa juga melewati lubang kunci. Kemudian yang keempat, peristiwa gelombang bunyi atau sifat gelombang bunyi kita namanya adalah interferensi. Siapa itu interferensi? Interferensi itu adalah penggabungan dua buah gelombang bunyi, yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama. Sehingga muncul yang namanya adalah penguatan, muncul yang namanya adalah pelemahan. Maka pada peristiwa interferensi ini, apabila ibu punya dua buah sumber bunyi, seperti ini misalnya, nah ini satu lagi sumber bunyi ibu, maka pada saat terjadi penggabungan dua buah gelombang bunyi seperti ini, maka pada saat dia bertemu dua buah gelombang bunyi seperti yang ibu silangi, maka menandakan dia penguatan. Berarti penguatan terjadi apabila penggabungan dua buah gelombang bunyi yang sefase. Sama dengan kemarin waktu kita belajar gelombang stasioner, berarti apabila kelihatan adalah perut, berarti itu namanya penguatan. Sementara yang pelemahannya yang bagaimana? Berarti kalau gelombang stasioner, pelemahannya adalah simpul yang kemarin. Yang mana dia? Yang ibu kasih tanda titik ini. Yang ibu kasih tanda titik adalah merupakan pelemahan. Berarti kita nggak mendengarkan bunyi sama sekali, yang terjadi penggabungan gelombang bunyi apabila dia berlawanan fase. Nah, ini dia yang dikatakan dengan peristiwa interferensi gelombang bunyi. Berikut yang kelima, sifat dari gelombang bunyi kita namanya adalah efek Doppler. Nah, apa yang dikatakan dengan efek Doppler? Efek Doppler itu adalah frekuensi yang didengarkan oleh pengamat itu berubah-ubah pada saat pengamat atau sumber bunyinya bergerak. Berarti frekuensi yang didengarkan oleh pengamat berubah-ubah pada saat pengamat atau sumber bunyi itu bergerak. Sehingga secara umum kita bisa mendapatkan persamaan umum frekuensi yang didengarkan oleh pengamat itu adalah cepat rambat bunyi di udara ditambah kurang dengan kecepatan pengamat yang bergerak dibagi dengan cepat rambat bunyi di udara tambah kurang dengan kecepatan sumber bunyi dikali dengan frekuensi sumber bunyi. Ingat di sini kita menggunakan simbol V dan F ya. Kalau F berarti frekuensi, V berarti adalah kecepatan, di mana kecepatan atau cepat rambat bunyi di udara itu berkisar 330 sampai dengan 340 meter per sekon. Maka sekarang bagaimana caranya kita menggunakan persamaan ini? Karena di fisika kita nggak menggunakan persamaan tanda tambah kurang. Maka kita bikin dulu gambar. Ini misalnya adalah gambar pengamat. Ini adalah gambar sumber bunyi. Nah, ada beberapa.
Yang pertama, kita akan coba apabila pengamat diam. Jika pengamat itu diam, artinya apa? Berarti kecepatan pengamat sama dengan 0. Pada saat pengamat diam, ada kalanya sumber bunyi bergerak mendekati pengamat. Misalnya, kalau kita duduk di halte menunggu mobil, apabila mobil itu mendekati kita, maka kita akan mendengarkan suara mobil itu lebih keras. Maka pada saat sumber bunyi mendekati pengamat, perhatikan tanda panah Ibu. Berarti dia bergerak mendekati pengamat, berarti dia bergeraknya ke kiri. Maka kecepatan sumber bunyi bernilai negatif. Pada saat dia mendekati kita, sumber bunyi, maka frekuensi yang didengarkan pengamat lebih kecil daripada frekuensi sumber bunyi. Maka muncul persamaan FP sama dengan V. Dibagi dengan V dikurang Vs dikali dengan Fs. Berarti sumber bunyi mendekati pengamat. Kemudian yang kedua, apabila sumber bunyi menjauhi pengamat. Jika sumber bunyi menjauhi pengamat, sama dengan mobil bergerak menjauhi kita, maka frekuensi yang kita dengarkan lebih kecil. Berarti ini terbalik Ibu ya, ini lebih besar ya. Lebih kecil daripada frekuensi sumber bunyi. Jika kita kembali ke gambar di atas, berarti sumber bunyi kita ini bergerak ke kanan. Berarti ini Vs-nya, maka dia bertanda positif. Maka pada saat ini, karena frekuensi yang didengarkan pengamat lebih kecil, maka besarnya Fp sama dengan V dibagi dengan V tambah Vs dikali dengan Fs. Nah, ini pada saat pengamat diam. Yang kedua, apabila sumber bunyi diam, berarti jika sumber bunyi diam, berarti Vs sama dengan 0. Maka yang pertama, pengamat mendekati sumber bunyi. Pengamat mendekati sumber bunyi. Mendekati sumber bunyi, ini yang A-nya. Pada saat pengamat mendekati sumber bunyi, pasti Fp lebih besar daripada Fs. Kita kembali ke gambar di atas. Berarti pengamat bergerak mendekati sumber bunyi, berarti dia bergerak ke kanan. Sesuai dengan vektor, jika dia bergerak ke kanan, berarti dia bertanda positif. Maka muncul persamaan. Pada saat pengamat mendekati sumber bunyi, maka besarnya Fp sama dengan V tambah Vp dibagi dengan V dikali dengan Fs. Kemudian yang kedua, apabila pengamat menjauhi sumber bunyi. Jika pengamat menjauhi sumber bunyi, otomatis Fp kecil daripada Fs. Maka pada saat pengamat menjauhi sumber bunyi, berarti ini dia tandanya. Maka Vp bertanda negatif. Maka dapatlah persamaan efek Doppler kita yang terbaru, berarti besarnya Fp sama dengan V kurang dengan Vp dibagi dengan V kali Fs. Nah, berarti dua tadi adalah salah satunya diam. Yang ketiga, apabila sama-sama bergerak. Jika dia sama-sama bergerak, artinya apa? Pengamat dan sumber bunyi bergerak. Berarti yang pertama, jika dia bergeraknya saling mendekati. Jika dia bergerak saling mendekati, otomatis frekuensi yang didengarkan oleh pengamat lebih besar daripada frekuensi sumber bunyi. Maka Fp nilainya sama dengan V tambah Vp dibagi dengan V kurang Vs dikali Fs. Atau bisa juga apabila dia saling menjauhi. Kalau dia saling menjauhi, otomatis bahwa Fp kecil Fs. Maka kita dapatkan Fp sama dengan V kurang Vp dibagi dengan V tambah Vs dikali Fs. Bisa juga jika dia sama-sama bergerak. Pengamat mengejar sumber bunyi. Pengamat mengejar sumber bunyi. Maka Fp akan sama dengan V tambah Vp dibagi dengan pengamat mengejar sumber bunyi. Berarti V tambah Vs dikali dengan Fs. Bisa juga berikutnya sumber bunyi mengejar pengamat.
Pada saat sumber bunyi mengejar pengamat, maka FP akan sama dengan V kurang VP dibagi dengan V kurang VS dikali dengan Fs. Ini dia yang dikatakan dengan efek Doppler. Pada saat pengamat mengejar sumber bunyi, berarti dia sama-sama bergerak ke kanan. Pada saat sumber bunyi mengejar pengamat, berarti sama-sama bergerak ke kiri. Jangan lupa ya, kamu tidak boleh lupa bahwa gambar yang harus kita bikin ini harus seperti ini gambarnya. Kenapa? Jika tidak, berarti kita akan menggunakannya adalah tidak sesuai lagi dengan arah vektor yang kita gunakan. Karena biasanya kita menggunakan vektor itu, jika dia bergerak ke kanan, maka dia akan bertanda positif. Jika benda bergerak ke kiri, maka dia akan bertanda negatif. Kemudian berikutnya, sifat dari gelombang bunyi kita yang berikutnya adalah ada namanya adalah pelayangan. Apa itu pelayangan? Pelayangan itu juga mirip dengan interferensi, adalah penggabungan. Penggabungan dua sumber bunyi yang memiliki frekuensi berbeda. Memiliki frekuensi berbeda. Atau frekuensi atau pelayangan yang kita dengarkan, maka kita akan mendengarkan bunyi itu lemah, keras, dan lemah. Ini namanya satu layangan. Atau bisa keras, kemudian lemah, dan keras kembali. Ini satu layangan. Berapa besarnya frekuensi pelayangan itu? Nilainya sama dengan F1 dikurangi dengan F2 atau sama dengan F2 dikurangi dengan F1. Nah, ini dia beberapa sifat dari gelombang bunyi kita. Mulai dari pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, efek Doppler, dan ada lagi yang namanya adalah pelayangan. Kemudian untuk soal-soal atau sebagai contoh soalnya, nanti akan Ibu berikan lagi di materi atau di bentuk format yang lainnya. Nah, berarti untuk hari ini Ananda, kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.